Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Rifki Ahmad Arafi dari kelas 2M Manajemen SDM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati. Semoga teman-teman di sini semuanya dalam keadaan sehat selalu. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang konsep budaya manajemen pengetahuan dan budaya sharing pengetahuan. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita lihat videonya. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya. Baik, untuk materi yang pertama yaitu konsep budaya manajemen pengetahuan. Budaya sebagai kompleksitas asumsi tingkah laku, cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu menurut Stoner. Sedangkan menurut Mulyono tahun 2003, budaya adalah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecahan masalah anggotanya. Sudut pandang budaya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, budaya merupakan produk konteks pasar-pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Yang kedua, budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misalnya, organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Yang ketiga, atau yang terakhir, budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikologi antara individu dan organisasi. Lalu ada beberapa komponen penting dari konsep budaya manajemen pengetahuan. Yang pertama itu ada keterbukaan dan kepercayaan. Budaya manajemen pengetahuan yang baik menciptakan lingkungan di mana keterbukaan dan kepercayaan menjadi kunci. Anggota organisasi merasa nyaman untuk berbagi pengetahuan, ide, pengalaman, dan pembelajaran tanpa takut dikritik atau dicap sebagai tidak kompeten. Terdapat saling percaya antara individu dan kelompok dalam membagikan pengetahuan mereka. Lalu yang kedua itu kolaborasi. Budaya manajemen pengetahuan mendorong kolaborasi aktif antara anggota organisasi. Individu dihargai karena kemampuan mereka untuk bekerja bersama dan berbagi pengetahuan secara timbal balik. Kolaborasi melibatkan pembelajaran bersama, pengembangan pengetahuan kolektif, dan penciptaan solusi inovatif melalui kerjasama tim. Yang ketiga, pembelajaran berkelanjutan. Budaya manajemen pengetahuan mempromosikan pembelajaran sebagai bagian integral dari organisasi. Individu dihargai karena kemauan mereka untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan mereka. Organisasi mendorong penciptaan sistem pembelajaran, baik formal maupun informal, seperti pelatihan, mentoring, komunitas praktik, dan pengalaman berbagi. Selanjutnya ada inovasi dan eksperimen. Budaya manajemen pengetahuan mendorong inovasi dan eksperimen. Anggota organisasi didorong untuk menciptakan dan berbagi ide baru, mencoba pendekatan baru, dan menguji solusi inovatif. Organisasi menyadari bahwa kegagalan adalah bagian dari proses inovasi dan memberikan ruang bagi eksperimen dan pembelajaran dari kesalahan. Selanjutnya, ada penekanan pada nilai pengetahuan. Budaya manajemen pengetahuan mengakui nilai pengetahuan sebagai aset strategis. Organisasi memberikan perhatian khusus pada pengetahuan yang dimiliki oleh anggota mereka, mengelolanya dengan baik, dan memastikan pengetahuan tersebut tersedia dan dapat diakses oleh mereka yang membutuhkan. Pengetahuan juga dihargai dalam pengambilan keputusan dan dipandang sebagai sumber daya yang dapat memberikan keunggulan kompetitif. Yaitu selanjutnya ada materi tentang budaya sharing pengetahuan. Inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer. Karena melalui knowledge sharing,
terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan banyak orang. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan efektif. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oh ya teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih semuanya.